Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau ngomongin nih film tentang zombie gitu ya, yang tayang di Netflix. Judulnya adalah Army of the Dead. That's crossing the line. Jadi ini filmnya itu kan sutradarai oleh Zack Snyder ya, yang udah kita tahu ya gitu, sutradara yang sempat fenomenal. Kemarin juga sempat bikin Justice League versi Zack Snyder Cut yang rame banget kemarin, dan bahkan saking hype-nya film ini gitu, di sebuah mall di kawasan Jakarta tuh ada sebuah spot Instagramable kece tentang film ini gitu. Jadi lo kayak bisa foto bareng sama zombie-zombinya gitu yang ada di sana gitu. Untuk jajaran cast-nya diperankan oleh Dave Bautista sebagai Scott Ward, lalu ada Ana de la Regura sebagai Maria Cruz, lalu ada Hiroyuki Sanada sebagai Mr. Tanaka yang kita udah tahu ya gitu, dia adalah karakter kawakan Jepang yang terakhir tuh main di Mortal Kombat sebagai Scorpion. Bercerita tentang situasi kota Las Vegas yang sudah menjadi kota dengan penuh zombie gitu ya di sana. Lalu kemudian ada seorang mantan tentara bernama Scott ini gitu ya, dia bukan tentara dan dia akhirnya jadi tukang burger gitu ya. Dia dihubungi oleh salah satu owner kasino bernama Mr. Tanaka ini, diperankan oleh si Hiroyuki Sanada ini, untuk menerobos Las Vegas untuk ngambil uang di dalam brankas kasinonya yang jumlahnya gede banget gitu. Dia diiming-imingi uang sebesar 50 juta dolar ya, dia bersama timnya gitu ya. Akhirnya dia mencari tim 9 orang gitu kan, siapa-siapa aja nih yang kira-kira bisa menerobos zombie di sana untuk mendapatkan uang sebanyak itu gitu. Kita zombie ini ada kasarnya tuh ada macam-macam gitu, dari zombie yang kasar paling rendah itu, yang paling ya kasarnya nggak ada otak gitu ya, dia jalannya pincang gitu kan, yang paling kasar paling rendah itu si zombie pincang ini gitu ya. Sama yang paling hebat itu adalah zombie alpha, di mana dia tuh paling cerdas dan dia itu bisa berkomunikasi dengan manusia, bisa bernegosiasi dan juga bisa berkembang biak cuy, bisa beranak nih si zombie alpha ini gitu. Ada si rajanya sama si ratunya. Dan untuk hal yang gue suka dari film ini ya sinematografinya gitu cakep, dan juga gue sebenarnya bukan dari fansnya Zack Snyder, biasa aja gitu ya. Cuman memang di sini gue nonton beberapa filmnya khas banget ya gaya-gaya dia. Kalau misalnya bikin film tuh kayak ada gambar yang depannya fokus, belakangnya blur gitu. Depannya gue nggak tahu istilah teknisnya apa gitu. Tapi kadang ada beberapa juga agak berlebihan, yang tadinya kece gitu kan ya. Cuman jadi ada beberapa yang seharusnya nggak usah pakai di blur-blurin belakangnya juga nggak apa-apa gitu. Sama ada kayak sinematografi, kayak pemandangan yang hangat, yang cahaya-cahaya matahari kayak gitu. Sama si zombie-zombinya yang di sini lumayan kolosal, lumayan banyak gitu ya. Dan untuk dari story-nya sendiri, ceritanya sendiri, ini sebenarnya ceritanya itu sangat amat ringan gitu ya. Jadi ini bisa jadi kelebihan atau kekurangan kalau lo ngarepin emang cerita yang kompleks, yang dalam segala macam. Ini tidak cuy, ini filmnya ringan banget gitu, kayak lo mau main game gitu. Jadi masuk ke menerobos ya gitulah gitu kan. Kalau main game biasanya ada level-levelnya gitu kan, dari mulai yang paling chambre sampai ngalahin yang paling zombie yang paling raja ratunya kayak gitu. Dan lo disini bisa tebak-tebakan nih gitu, karakter-karakter yang kira-kira mana orang yang bakal mati duluan, mana yang selamat, mana yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi kalau gue sendiri ngingetin premisnya tuh kayak film dulu ada tahun 90 tuh Anaconda ya, dibintangin Jennifer Lopez gitu kan. Nggak usah terlalu banyak dan gak usah terlalu mikir berat gimana sih sebenarnya. Gue juga suka di sini untuk scoring dan musiknya ya, soundnya gitu. Dan gue baru ngeh ketika ini pas opening kreditnya itu musiknya tuh musik swing gitu, dengan gambarnya kan tentang zombie-zombie. Dan gue baru nyadar sini adalah ini sebenarnya bukan film serius cuy, ini film dark comedy sebenarnya, action dark comedy gitu. Jadi memang tidak serius filmnya gitu. Bahkan di menjelang endingnya pun itu ada lagu ya, tau anak 90 pasti tahu ya lagunya Cranberries yang judulnya Zombie, itu sempat hits banget. Dan itu pas gue nyadarin liriknya, iya ya gimana zombie itu bakal mati ketika ditembak kepalanya. Dan untuk yang gue kurang suka dari film ini, ini durasinya
2,5 jam, lumayan panjang dan jadinya dragging gitu. Menurut gue ada beberapa part sebenarnya tuh dialog-dialog segala macam tuh bisa di-cut gitu karena tidak mempengaruhi jalan ceritanya gitu. Jadi benar-benar menurut gue tuh benar-benar seru intensnya tuh sepertiga terakhir dari film ini gitu. Ya, terus untuk karakter-karakter di sini sebenarnya masing-masing si geng 9 orang ini gitu kan ya memiliki karakter yang kuat itu, masing-masing tuh punya ciri khas sendiri. Tapi tetap penggaliannya itu dangkal banget gitu kan. Dan meskipun ada gitu beberapa kayak kalau perhati baik-baik itu dari bermacam negara gitu. Ada yang dari background ini dia orang Spanyol gitu, orang si Lily itu yang cewek itu orang Prancis, sama yang ahli berangkas itu dia orang Jerman gitu ya. Di sini kan sebenarnya ada kayak sedikit bumbu-bumbu dramanya gitu kan, terutama si Scott ini dia sebagai lead aktornya gitu kan, kayak hubungan emosional dia sama anaknya, sama adalah gitu ada cewek sih, ada gebetannya dia gitu. Cuman di sini bener-bener gua biasanya tuh paling lemah banget ya kalau di film action, film apapun tuh kalau hubungan ibu anak, bapak anak tuh gue bisa paling lemah, yang sedih-sedih gitu gue lemah. Tapi di sini bener-bener nggak dapet banget emosional tuh, kayak bodoh amat gitu, bener-bener kayak gue terakhir nonton, gue sempat nge-review film Those Who Wish Me Dead ya, Angelina Jolie. Itu ada itu film action tapi hubungan ibu bapak dan anaknya tuh sempat bikin gue nangis. Sini tuh ya mungkin karena dark comedy juga kali ya, jadi emang nggak sengaja nggak terlalu dalam, kayak asal-asalan nggak dapet aja emosionalnya. Ini tuh kayak dari macem-macem karakter orang yang di sini si pasukannya itu kayak udah ketebak banget dari awal nih gitu kan, nih siapa yang jahat, siapa yang mengkhianat. Jadi itu tuh kayak nggak dikasih suatu hal yang mengejutkan gimana, udah kebaca deh, mungkin yang udah sering film nonton film kayak gitu udah ketebak gitu. Oh ya, sebelum lanjut nonton video ini, bagi teman-teman belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasi supaya gue selalu semangat bikin video dan mendukung channel gue ini agar terus berkembang. Jadi sekarang gue mau ngebahas spoiler talk ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, nggak mau kena spoiler, stop sampai sini dulu, bisa lanjut aja ke skor. Tapi kalau lo nggak masalah kena spoiler, nggak apa-apa, lanjut aja video ini. Jadi gue mau bahas ini, banyak orang yang kesel banget ya sama satu karakter di film ini, itu anaknya si Scott gitu ya, you know, yang sebenarnya banyak yang bilang dia itu kayak the real villain di film ini, sebenarnya dia bukan zombinya gitu. Kenapa gitu? Karena gara-gara dia nih, satu ulah dia gitu, yang tadi misinya itu berhasil gitu, jadi gagal cuy, yang dia nyelamatin orang lain yang sebenarnya juga nggak deket-deket banget, entah siapa dia, bahkan si Greta itu nggak salah, akhirnya endingnya mati-mati juga kan Greta itu gitu. Jadi banyak orang yang kesel banget sama si doi gitu. Cuman kalau gue ngelihat dari sisi di luar itunya ya, gue ngerasa kan film ini kan mereka ini kan si pasukan ini mau nerima tantangan ini kan gara-gara duit ya. Jadi ternyata yang isinya matre ya, istilahnya nyari duit segala macam itu malah mati semua. Tapi giliran si anaknya Scott ini gitu, dia di sini kan dia ikut misi ini bukan nyari duit tapi pengen nolongin orang, justru malah dia selamat gitu cuy. Jadi nggak tahu, gue ngasih pendapat dari sisi lain gitu ya. Mungkin ini kali maksud sutradaranya kenapa dia dibikin hidup gitu, karena ngomongin ketulusan untuk nyelamatin orang, bukan karena teriming-imingi oleh harta. Ya, terus kita diskusi bareng juga lah ceritanya gitu. Jadi di sini kan ada sebenarnya menurut gue ada plot hole gimana sebenarnya si Mr. Tanaka ini kalau kata si anak buahnya yang gitulah, yang dia menggal kepala si zombie cewek itu kan, dia bilang sebenarnya Tanaka tuh nggak peduli duitnya, dia pengen kepala si zombinya itu. Gue nggak tahu buat apa itu sebenarnya tuh apa motivasi Tanaka itu apa gitu kan, belum ketahuan ya, belum terjelaskan itu apa ya. Mungkin lo ada pendapat lain gitu ya. Untuk endingnya gitu kan, kan dibikin gantung kayak akan ada entahlah gitu ya, dimana. Tapi gue setuju sih sama ini ya, gue penasaran ya, gue lupa namanya, yang jadi si cowok Afro-American ini kemana. Ternyata si doi kan udah selamat, bawa duit, naik pesawat, ternyata dia digigit zombie gitu kan. Akhirnya dia pesawatnya turun di Meksiko gitu. Menurut teman-teman puas nggak dengan endingnya? Kalau gue pribadi sih puas. Memang yang namanya film-film kayak gitu nggak harus berakhir dengan happy ending ya. Cuman kalau dibikin sequel, kalau menurut gue sih kayak tak usah lah ya, udah cukup sih, agak lelah ya gue. Tapi nggak apa kalau teman-teman mikir, oh ini kayaknya seru banget gitu ya, gue harus nonton sequelnya gitu, terserah teman-teman. Nah, untuk skor dari film ini gue kasih nilai 6,8 gitu. Jadi gue di sini bukan fansnya Snyder, gue bukan fans film zombie gitu. Gue cuma hanya penonton biasa yang suka nonton hiburan kayak gitu. Nah, cuman mungkin banyak orang yang ekspektasinya udah tinggi banget sama film Snyder yang ini gitu, banyak yang kecewa juga gitu ya. Tapi karena ya review gue ini tidak bisa menyenangkan hati semua orang, mungkin ada yang sependapat sama gue, ada yang kurang sependapat. Nggak apa-apa, mungkin punya pendapat yang sama atau pendapat beda, nggak apa-apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kamu suka. Thank you for watching. Bye-bye.
Ooh.